Anak-anak sekolah minggu, semuanya masih sukacita dan semangat karena kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Inang yakin semuanya sudah duduk dengan rapi, Alkitabnya sudah berada di dekatnya. Sekarang kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bersekutu pada saat ini dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan yang memakai telinga kami untuk mau mendengar, hati pikiran kami untuk mau menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta. Biarlah melalui pengajaran saat ini kami dapat mendengarnya dengan baik dan kami melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Cerita Alkitab pada minggu saat ini tertulis di mana? Yaitu tertulis di Efesus pasal yang keempat ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-32. Mari kita baca bersama-sama Efesus di perjanjian baru ya. Pasal yang keberapa tadi Nang bilang? Pasal yang keempat ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-32. Mari kita bersama-sama membacanya. Kita membaca. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang baik hati, saat ini kita diajak sebagai anak sekolah minggu yang mau manis sikapnya, sopan selalu, dan juga mau berperilaku seperti Kristus. Karena Kristus adalah teladan yang baik untuk ditiru oleh umatnya ataupun siapa saja. Setiap orang yang berperilaku, apakah itu yang baik atau yang buruk, semuanya terpancar dari hati. Apa yang kita lakukan itu bersumber dari hati dan pikirannya. Kalau misalnya dia mau berperilaku yang baik, maka di dalam hatinya lah yang telah terlebih dahulu berencana, atau pikirannya yang terlebih dahulu berencana. Maka apa yang di dalam hati itulah yang terlihat di dalam perilaku setiap orang. Sama seperti dari tadi, kok Inang gak tunjukkan tangan kanan Inang ya? Apa yang dipegang Inang kira-kira? Ini dia. Kalau kita melihat ceret ini, tempat memasak air ini, yang kita keluarkan dari sini tentunya sama dengan apa yang ada di dalamnya. Kalau di dalamnya ini ada teh manis, yang Inang keluarkan itu pastinya teh manis. Kalau misalnya Inang itu memasukkan ke dalam ini adalah susu, tentunya yang keluar itu adalah apakah teh manis? Tentu tidak. Apa yang di dalam itu juga yang akan keluar dari ceret ini. Seperti itulah kehidupan setiap manusia. Banyak contoh-contoh lain yang bisa kita ikuti.
Kalau orang tuanya ini misalnya lagi repot di rumah, kenapa Inang hanya katakan di rumah saja ya? Karena memang kita harus di rumah saja. Masa pandemi ini, virus coronanya ini lagi berkeliaran di luar. Makanya Inang buat contohnya di rumah. Orang tuanya ini lagi repot. Tadi baru masak nasi, masak ikan, masak sayur. Kemudian lanjut lagi menyapu rumah, membersihkan rumah. Kemudian menyapu halaman dan banyak aktivitas lain. Apakah anaknya hanya sekedar menonton atau berpangku tangan? Itukah yang menunjukkan bahwa dia memakai tangannya untuk berguna bagi orang lain? Yang perlu kita lakukan yaitu mau mengucapkan kata-kata ke orang tuanya, "Mah, apa yang perlu kubantu?" Atau karena dia tahu apa yang harus dilakukan tangannya untuk membantu orang tuanya, misalnya dilihat orang tuanya sedang memasak, rumahnya lagi berantakan, dia berusaha untuk menyapu sebisa mungkin. Walaupun sebenarnya belajar membersihkan rumah, dia bantu orang tuanya. Ini juga pekerjaan yang paten, mantap betul. Itu baru mengikuti karakter Kristus Yesus, karena yang diperbuat Yesus itu benar-benar mau menolong orang lain, dan itu ditunjukkan dari pancaran hatinya yang penuh kasih. Kalau bukan kasih Kristus yang tinggal di hati kita, kita tidak bisa membantu orang lain, kita tidak bisa menolong orang lain. Tapi karena kasih Kristus yang kita rasakan, kita ditolong oleh Tuhan Yesus, maka kita pun mau bergerak untuk membantu orang lain. Bukan mau memberikan dirinya untuk menghina orang lain ataupun menyusahkan orang lain. Hidup penuh kasih itu ketika anak-anak sekolah minggu bisa berguna untuk orang lain. Kalau misalnya abangnya dilihat lagi kesulitan, ada yang dikerjakan, apakah adiknya menertawakan ataupun justru mengejek? Ini bukan sama seperti lagu yang mengatakan, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Ingat ya, mata Tuhan selalu melihat. Hati-hati gunakan tanganmu, matamu, kakimu, apapun itu Tuhan selalu melihat. Karena Bapa di surga selalu melihat ke bawah. Jadi semua yang kita kerjakan itu selalu dilihat dan diperhatikan Tuhan. Tidak ada yang boleh membohongi Tuhan kita atau membohongi sesama. Jika kita benar-benar hati-hati memakai seluruh organ tubuh, maka anak-anak sekolah minggu dapat memakai tangannya, apapun aktivitasnya, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakinya juga untuk memuji Tuhan. Bagaimana caranya kakinya untuk memuji Tuhan? Kalau misalnya sedang bertengkar dengan abang, kakak, atau adiknya, jangan sesekali berbuat kasar. Misalnya kakinya langsung menendang. Itu tidak baik. Bagaimana jika anak-anak sekolah minggu ditendang? Sakit atau tidak? Mana ada orang yang misalnya dia ditendang terus datang kawannya yang di sampingnya, "Makasih ya udah ditendang." Gak pernah. Tapi coba misalnya kita menolong orang lain, pasti yang datang itu kata-kata terima kasih. Karena apa? Karena kita sudah berguna untuk orang lain. Tapi coba misalnya kita lagi bertengkar, kita menendang, maka orang lain itu pun akan marah kepada kita dan tidak senang. Mencari sahabat itu sangat sulit. Mencari musuh sangat gampang. Tapi anak sekolah minggu tidak bisa berhenti hanya karena kesulitan. Misalnya kata Inang Pendeta, sulit mencari sahabat, lebih mudah mencari musuh. Yang lebih mudah sajalah dikerjakan. Tidak seperti itu. Tapi kita tetap berusaha mencari sahabat dengan memberikan kasih Kristus bagi orang lain. Kita menolong orang lain dan mau bersikap ramah, wajah kita ini juga terpancar Kristus di
hadapan orang lain. Bagaimana caranya? Coba sekarang Inang minta semua anak-anak sekolah minggu bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Setelah berdiri, nanti kira-kira Inang setelah selesai berbicara ini langsung pergilah mencari cermin. Tahu cermin kan? Ada kaca yang bisa melihat wajah kita. Kemudian dipraktekkan dulu wajahnya kalau dia lagi senyum. Misalnya kalau Inang senyum ceria. Kemudian coba dipraktekkan lagi marah. Atau lagi cemberut. 3 ini praktekkan dulu. Senyum, marah, cemberut. Yang manakah yang lebih ganteng atau yang lebih cantik? Coba, ayo cari cerminnya. Lihat dulu sebentar. Inang tunggu 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya sudah bisa kembali lagi untuk ibadah. Iya, bagaimana kira-kira tadi wajahnya? Bagus tidak kalau kita itu marah? Bagus tidak kalau wajah kita itu sedang cemberut? Atau baguskah jika wajah kita itu sedang senyum? Atau sedang ceria? Mana yang lebih bagus? Pasti bagaimana mimik wajah seseorang itu bisa tampil senyum dan juga ceria. Ini pasti memberkati orang-orang lain. Dan orang lain pun akan senang untuk bertemu dengan kita. Coba wajahnya cemberut, maka tidak ada yang mau mendekati ini. Orang tuanya saja langsung berkata, kenapa cemberut nak? Wajahnya kok seperti itu? Kayak kerupuk jange katanya. Tahu kerupuk jange? Berkerut-kerut kerupuk jange. Coba wajahnya itu tampil ceria seperti roti ketawa. Kan terbuka kan? Artinya dia mau memancarkan sukacita yang daripada Tuhan. Dia mau menghilangkan yaitu duka cita, kesedihan. Kalau tadi nangis, ditinggalkan nangisnya. Kalau tadi cemberut, ada masalahnya misalnya bertengkar dengan abang adiknya atau kakaknya, tinggalkan dulu ke belakang. Itu tidak berguna. Yang berguna adalah mau hidup sukacita, mau hidup berguna, dan mau hidup tolong menolong, membantu orang-orang di sekeliling kita. Baik yang tidak kita kenal, baik yang kita kenal, semuanya. Satu lagi, bagaimanakah cara anak-anak sekolah minggu kalau misalnya ini ada temannya yang menjahati dia atau berbuat jahat terhadap kita, dibuatnya kita kesal atau dibuatnya kita nangis, apakah kita balaskan? Kasih Kristus mengajarkan bagaimana? Apakah kasih Kristus mengatakan bahwa kalau ada kawannya berbuat jahat kepadanya maka dia akan membalasnya? Tidak. Tapi kasih Kristus mengajarkan untuk mau mengasihi dengan cara mengampuni, membalaskan kebaikan ganti kejahatan. Jangan dibalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi marilah balas kebaikan dengan kebaikan. Itu jauh lebih mantul. Itu yang dikehendaki Tuhan. Setelah kebaktian ini dibuka nanti kidung jemaatnya, terus dilihat ada nyanyian di kidung jemaat nomor 424 mengatakan, Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu katanya. Jadi supaya anak sekolah minggu bersinar, supaya anak sekolah minggu berguna, langsung ingat Kristus yang terlebih dahulu mengasihi dan menolong kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Kami diajar untuk dapat menjadi anak yang berperilaku baik, manis dan sopan selalu terhadap orang-orang di sekeliling kami. Kami banyak belajar dari Engkau ya Kristus yang mengasihi kami dan menolong kami setiap hari, terkhusus menjauhkan kami dari wabah virus corona.
membuat kami semuanya sehat dan anak-anak sekolah minggu dapat beribadah dari rumah. Tuhan, Engkau jagai orang tua kami, berikan kesehatan dalam mencari nafkah setiap hari, bekerja setiap hari untuk membiayai dan bahkan mendidik kami anak-anaknya. Tuhan, berikan juga kesehatan untuk abang kakak guru sekolah minggu dan inang amang pendeta yang setia mengajari kami dalam kebaktian minggu anak-anak sekolah minggu saat ini. Tuhan, semua orang-orang atau teman-teman kami yang tidak dapat kami jumpai dan tidak bisa bertemu di gereja, Tuhan juga yang menjagai kami, ingatkan kami untuk saling mendoakan. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.